Kha ini adalah salah satu huruf ketika disambung bentuknya berubah, bukan seperti ini lagi. Kha kalau di depan bentuknya bukan seperti ini kalau disambung, tapi seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat ILIC yang beriman dan pencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk sama-sama belajar Al-Quran. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar menyambung huruf. Di episode 7 kita akan belajar menyambung huruf-huruf ini dan bagaimana cara membacanya. Sebelum memulai kami ingatkan, jangan lupa untuk mengambil wudhu dan jangan lupa untuk selalu membaca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Diingat apabila huruf sebelum disambung titiknya ada dua, ketika disambung nanti ada dua. Tetap ada dua, tetap ada di bawah. Kalau ini seumpama ada dua di bawah huruf, berarti ketika disambung hurufnya titiknya tetap ada dua, ada di bawah huruf. Contoh ini, apabila di atas huruf ada dua sebelum disambung, ketika disambung titiknya tetap ada dua di atas. Seperti itu. Kalau yang ada titiknya seperti itu, ba, contoh ini ba, apabila sebelum disambung titiknya ada satu di bawah, nanti kalau disambung titiknya tetap ada satu di bawah. Sama dengan ini sya, apabila sebelum disambung titiknya ada tiga di atas, ketika disambung untuk mengetahui ketika disambung titiknya tetap ada tiga di atas. Ini untuk mengetahui, cara mengetahui bahwa ini tha, ta, sa, seperti itu. Kita mulai. Iwadi. Huruf ain ini adalah salah satu huruf ketika disambung berubah bentuk. Ain ketika disambung berubah bentuk, bukan seperti ini lagi. Kalau ain di awal bentuknya bukan seperti ini kalau disambung, tapi seperti ini. Iwadi. Seperti ini. Iwadi. Ini ai. Wa, b. Mengapa tidak disambung waw dengan b, wa dengan b? Mengapa tidak disambung wa dengan b, wa dengan b? Mengapa tidak disambung? Karena huruf waw adalah salah satu huruf yang tidak bisa disambung ke huruf setelahnya. Berarti setelah huruf waw huruf apa? Bo. Berarti huruf waw tidak bisa disambung ke huruf setelahnya. Diingat, huruf waw tidak bisa disambung ke huruf setelahnya. Huruf sebelum waw ini huruf sebelum, ini huruf setelah. Berarti kalau huruf sebelum waw bisa disambung ke huruf waw, namun kalau huruf waw tidak bisa disambung ke huruf setelahnya. Seperti itu. Contoh berikutnya, su'uri ketika disambung, ain kalau di depan seperti ini bentuknya kalau disambung. Namun kalau ain di tengah bentuknya bukan seperti ini, tapi kalau disambung ain yang di tengah bentuknya seperti ini. Su'uri ini Ini ain sebelum disambung, ini ain ketika sudah disambung. Diingat, kalau ain di depan bentuknya seperti ini kalau disambung. Kalau ain tidak disambung bentuknya seperti ini. Namun kalau disambung di tengah bentuknya seperti ini. Itulah perbedaan antara ain sebelum disambung, ain disambung namun di depan, ain disambung ini di tengah. Diingat, su'uri sebelum disambung, su'uri ini sesudah disambung. Mengapa dibaca su? Karena kalau dhamma harkat ini harkat. Jadi harkat dhamma yang seperti angka 9 yang ada di atas huruf ini memang identik dengan berbunyi u. Su, du, tu, lu, mu, itu ada u-nya semua. Maksudnya ketika membacanya harus ada u-nya.
su, bu, u, su, seperti itu. Harus ada u-nya. Mengapa ini dibaca ri? Kalau kasroh, harkat yang ada di bawah huruf itu memang identik dengan berbunyi i. Contoh, i, bi, ti, li, si, ri, mi, seperti itu. Identik dengan berbunyi i. Cara membacanya harus ada i-nya, seperti itu. Contoh berikutnya, syahida, syahida. Ini syahida, ini sudah disambung. Ini sudah disambung. Syahida kalau disambung bentuknya seperti ini. Syahida. Ini syahida sebelum disambung, ini syahida ketika sudah disambung. Dal termasuk salah satu huruf tidak bisa disambung ke huruf lain. Sama seperti ra, sama seperti waw. Waw, ra, dan dal salah satu huruf yang tidak bisa disambung ke huruf setelahnya. Kalau disambung ke huruf sebelumnya itu bisa. Ingat, ini syahida sebelum disambung, ini syahida ketika sudah disambung. Sya, untuk mengetahui bahwa ini huruf sya ketika disambung, sya. Bagaimana untuk mengetahui? Diingat titiknya. Kalau titiknya sebelum disambung ada 3, sya ada 3. Nanti kalau disambung bentuknya seperti ini, tetap sama, titiknya tetap ada 3 di atas. Ini ada 3 di atas. Ini ketika disambung titiknya tetap ada 3 di atas. Gampang kalau huruf yang ada titiknya, tinggal mengetahui titiknya. Sebelum disambung titiknya ada 2 di atas, berarti kalau sudah disambung titiknya tetap ada 2 di atas. Kalau ada 1 di bawah sebelum disambung, nanti kalau disambung titiknya tetap ada 1 di bawah, seperti itu. Contoh berikutnya, khong pom bu. Kho ini adalah salah satu huruf ketika disambung bentuknya berubah, bukan seperti ini lagi. Kho kalau di depan bentuknya bukan seperti ini kalau disambung, tapi seperti ini. Ini kho. Kho pom bu. Ini kho. Ini kho sebelum disambung, ini kho ketika sudah disambung. Kho. Diingat, kho kalau di depan bentuknya seperti ini, kalau di tengah bentuknya seperti ini, kalau di akhir bentuknya bukan seperti ini, namun seperti ini. Diingat. Sama seperti kho yang belum disambung, kalau yang terakhir. Kalau di terakhir, kho bentuknya sama seperti dengan huruf yang belum disambung. Ini kho ketika disambung di awal dan di tengah seperti ini. Khontobu. Mengapa dibaca kho bukan ha? Karena memang sifat kho ini kalau diharkati fathah tidak akan berbunyi a, namun berbunyi o. Kho adalah salah satu huruf yang berapa? Yang 7. Kho adalah salah satu huruf yang 7. Ketika diharkati fathah tidak berbunyi a, namun berbunyi o. Contoh, kho, to, bo, ko, itu meskipun diharkati fathah tidak akan berbunyi a, namun berbunyi o. Sama seperti ini. Mengapa dibaca to tidak dibaca ta? Karena to adalah termasuk huruf yang 7, meskipun diharkati fathah tidak berbunyi a, namun tetap berbunyi o. Khotobu. Ini mengapa dibaca bu? Karena ini dhamma, harkat yang di atas huruf identik dengan berbunyi u. Bu, itu kan bu, tulisan bu kan seperti ini, bu. Ini kan identik dengan berbunyi u, bu. Kalau dhamma identik dengan berbunyi u, tu, bu, lu, su, mu, seperti itu. Contoh berikutnya, ba'ida. Diingat ain kalau di tengah huruf bentuknya seperti apa? Bukan seperti ini, namun seperti ini. Ini di tengah, di antara ini kan di tengah. Di antara huruf sin dan ra ini ada huruf ain. Di antara huruf ba dan dal ada huruf ain di tengah, berarti ini bentuknya seperti ini, bukan seperti ini. Berarti tulisannya seperti apa? Seperti ini. Ba'ida ketika disambung bentuknya seperti ini. Ba'ida. Ketika disambung bentuknya seperti ini kalau di tengah.
Tapi kalau di awal bentuknya ain seperti ini. Diingat. Contoh berikutnya, laqiya, laqiya, laqiya ketika disambung bentuknya seperti ini juga, sama. La, o, ya. Laqiya, laqiya bentuknya seperti ini. Ini yang dimaksud saya tadi, apabila sebelum disambung, diingat titiknya, apabila sebelum disambung titiknya ada dua di atas, ini kan di atas huruf. Ketika disambung titiknya tetap ada dua di atas, ini ada dua di atas kan tetap. Apabila sebelum disambung titiknya ada dua di bawah, ini di atas tadi, di bawah, berarti ketika disambung titiknya tetap ada dua di bawah. Ini yang dimaksud saya, gampang untuk mengetahui bahwa ini ya, ini ta, ini ko, ini fa, gampang. Jangan ketukar. Kalau ya ketika disambung titiknya tetap ada dua di bawah. Kalau ta ketika disambung titiknya tetap ada dua di atas. Perbedaan di atas bawah, atas bawah. Kalau ba sebelum disambung titiknya ada satu di bawah. Nanti kalau disambung titiknya ada satu di bawah. Kalau nun di atas satu. Kalau disambung nun di atas tetap satu. Seperti itu. Itu yang dimaksud saya, diingat titiknya. Terus berikutnya, Romabo, 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 tulisannya seperti ini. Romabo, Romabo tulisannya seperti ini. Mengapa ro tidak disambung ke mim? Ro tidak bisa disambung ke mim karena memang sifat ro tidak bisa disambung ke huruf setelahnya. Diingat, ro memang tidak bisa disambung ke huruf setelahnya. Namun sebelum ro bisa disambung ke huruf ro. Seperti itu. Ro, diingat, kaidahnya seperti itu. Ro adalah salah satu huruf yang tidak bisa disambung ke huruf setelahnya. Ro, dal itu tidak bisa disambung ke huruf setelahnya. Waw juga tidak bisa disambung ke huruf setelahnya. Nanti ada za, nanti juga ada. Terus berikutnya zulima, zulima berarti tulisan zulima seperti ini. Zu tetap seperti ini. Zulima, zulima tulisannya seperti ini. Zulima, ini zulima sebelum disambung, ini zulima sesudah disambung. Mengapa dibaca zu? Karena kalau dhamma, harkat dhamma identik dengan berbunyi u. Mengapa dibaca li? Karena kalau kasroh, harkat yang ada di bawah huruf seperti garis memanjang, ini identik dengan berbunyi i. Mengapa dibaca ma? Karena kalau fathah, harkat yang di atas huruf, ini memang identik dengan berbunyi a. Mu, zu, lu, seperti ini. Zu kan tulisannya seperti ini. Zu. Ini kan ada u-nya. Zu untuk ini. Zu. Ada u-nya. Li tulisannya kan seperti ini. Li. Ada i-nya kan? Ma kan tulisannya seperti ini. Ada a-nya kan? Identik dengan berbunyi a kalau fathah. Kalau kasrah identik dengan berbunyi i. Kalau dhamma identik dengan berbunyi u. Insyaallah mudah, insyaallah gampang. Terus selanjutnya khariju, ketika disambung diingat kalau disambung bentuknya bukan seperti ini. Diingat ada tadi mana? Ini. Kalau disambung bentuknya seperti ini. Berarti ini kalau disambung bentuknya bukan seperti ini tapi seperti ini. Khariju. Disambung ke ro. Disambung ke ro bisa disambung nggak ke ju? Tidak bisa, tidak mungkin ro disambung ke ju seperti ini, tidak mungkin. Tapi yang benar ju ini terpisah, bukan jim yang tidak bisa disambung ke huruf lain, namun huruf ro tidak bisa disambung ke huruf setelahnya.
Kalau jim bisa saja disambung ke huruf apapun kecuali ra, waw tidak bisa. Bukan yang bermasalah, namun memang sifat ra, waw, zai, dal itu memang tidak bisa disambung ke huruf setelahnya. Tapi kalau ke huruf sebelumnya itu bisa. Terus selanjutnya futuha, futuha, futuha ketika disambung bentuknya bukan seperti ini, namun seperti apa? Seperti ini. Maaf. Futuha. Futuha kalau disambung bentuknya seperti ini. Futuha. Futuha. Ini futuha ketika disambung. Diingat. Terus selanjutnya lagawu. Lagawu. Lagawu kalau disambung bentuknya bukan seperti ini, namun seperti apa? Ini kalau disambung, kalau ada di tengah sama seperti ain, bentuknya sama dengan ain. Kalau di tengah, kalau di depan sama juga seperti ain. Cuma yang membedakan kalau ain tanpa titik, ain tanpa titik. Kalau la itu ada titiknya satu di atas. Contoh seperti ini kalau disambung. Nah, seperti ini. Lagawu, 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 lagawu kalau disambung bentuknya seperti ini. Ini ra sebelum disambung seperti ain, namun yang membedakan cuma titik. Ini ra ketika disambung bentuknya seperti ain, namun yang membedakan seperti yang tadi cuma titiknya. Lagawu seperti itu. Kita lanjutkan. Tibaqah, tibaqah, tibaqah bentuknya sama, tetap sama seperti yang tadi. Tibaqah, tibaqah bentuknya seperti ini sebelum disambung. Tibaqah kalau disambung bentuknya seperti ini, diingat. Tibaqah. Terus selanjutnya ini bukan alif. Ini bukan alif. Namun ini memang bentuk to. To kalau disambung ininya tidak akan hilang. Ini yang panjang, yang berdiri ini tidak akan hilang. Kalau to disambung tidak akan hilang. Terus selanjutnya wahidu, wahidu, wahidu bentuknya seperti apa ketika disambung? Wa ini adalah salah satu huruf yang tak bisa disambung ke huruf setelahnya. Berarti wa ini sendiri. Wa. Kalau ha bisa tidak? Bisa. Kalau ha bisa disambung ke huruf setelahnya. Berarti kalau ha bisa disambung ke huruf setelahnya bentuknya seperti apa? Seperti ini. Seperti kha, bentuknya seperti kha disambung ke dal. Kha, wahidu, wahidu. Apa yang membedakan kha dan ha? Kha ada titiknya, ha tanpa titik. Sebelum disambung kha ada titiknya, sebelum disambung ha tanpa titik. Itulah perbedaannya antara kha dan ha. Wahidu, hi ini. Sebelum disambung bentuknya seperti ini, ketika disambung bentuknya seperti ini. Contoh berikutnya sirata, sirata ketika disambung bentuknya seperti ini. Mengapa ra tidak disambung ke to? Memang sifat ra seperti yang tadi saya jelaskan, memang sifat ra tidak bisa disambung ke huruf setelahnya. Tidak mungkin ra disambung ke huruf setelahnya. Huruf apapun tidak bisa disambung. Seperti itu. Kalau sebelum huruf ra itu bisa disambung ke huruf ra, namun huruf ra tidak bisa disambung ke huruf setelahnya. Sebelum huruf ra, setelah huruf ra. Ini huruf ra, ini huruf ra, maaf, ini huruf ra bisa disambung ke huruf sebelumnya bisa disambung ke huruf ra tidak bisa disambung ke huruf setelahnya. Kaidahnya seperti itu. Contoh berikutnya abidu, 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 a yang di depan, ini a kan yang di depan, bentuknya seperti apa? Seperti ini. Abidu berarti a disambung ke ba, bisa kan? Ba disambung ke dal, bisa kan? Bisa semua berarti. A seperti ini, ba langsung ke dal.
abidu, abidu. Inilah cara mengetahui huruf-huruf ketika disambung di Al-Quran nanti. Huruf-huruf hijaiyah ketika disambung di Al-Quran. Poin yang pertama, harus mengetahui titik. Kalau sebelum disambung titiknya ada satu di atas, ketika disambung titiknya tetap ada satu di atas. Kalau sebelum disambung titiknya ada dua di bawah, berarti ketika disambung titiknya tetap ada dua di bawah. Seperti itu. Poin yang pertama itu. Poin yang kedua, ada salah satu huruf ketika disambung berubah bentuk. Contoh, kha sebelum disambung bentuknya seperti ini, ketika disambung bentuknya seperti ini. Ha sebelum disambung bentuknya seperti ini, ketika disambung bentuknya seperti ini. Ain sebelum disambung bentuknya seperti ini, ketika disambung bentuknya seperti ini. Nomor 3, ada huruf-huruf hijaiyah yang tidak bisa disambung ke huruf setelahnya. Contoh, ra tidak bisa disambung ke huruf setelahnya. Dal, mana dal tadi, tidak bisa disambung ke huruf setelahnya. Waw tidak bisa disambung ke huruf setelahnya. Za nanti ada juga huruf yang tidak bisa disambung ke huruf setelahnya. Kalau ke huruf sebelumnya bisa. Kaidahnya seperti itu. Huruf sebelum huruf ra, diingat huruf sebelum huruf ra atau huruf za atau huruf dal atau huruf waw bisa disambung ke huruf itu. Tapi kalau huruf waw, huruf ra, huruf zai, huruf dal tidak bisa disambung ke huruf setelahnya. Seperti itu. Sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat, semoga barokah. Apabila ada kritik dan saran, silahkan cantumkan di kolom komentar di bawah ini. Apabila channel kami atau video kami kali ini dianggap bermanfaat bagi kalian, lebih-lebih bagi umat Islam, silahkan jangan lupa untuk selalu dukung channel dakwah kami dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya ketika saya mengupload video terbaru, kalian mendapatkan pemberitahuan. Dan jangan lupa like, comment, dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya, Sobat ILIC yang beriman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.